Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari kedua kita memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita bersyukur meskipun di rumah, tetapi kita masih boleh merayakan dan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar teks firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes 18 ayat 12 sehingga 27. Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan dia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena sekali lagi perikop firman Tuhan ini kita boleh pelajari dan renungkan bersama-sama. Dan kalau kita melihat ada dua peristiwa penting yang dicatat oleh Yohanes di dalam perikop ini.
yaitu yang pertama Yohanes di dalam perikop ini, yaitu yang pertama Petrus menyangkal Yesus, dan yang kedua Yesus diadili di hadapan imam besar Hanas. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menarik apa yang Yohanes nyatakan, khususnya cerita mengenai Petrus menyangkal Yesus. Seperti yang kita tahu, ada 3 kali Petrus menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Dan di dalam peristiwa ini, yang pertama bertanya kepada Petrus seorang wanita, penjaga imam besar. Dan Petrus mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, atau dia menyangkal Yesus. Dan demikian juga pertanyaan yang kedua. Tapi yang ketiga, sesuatu yang berbeza dicatat oleh Yohanes. Kenapa? Karena yang bertanya kepada Petrus itu adalah seorang saudara, penjaga imam besar, di mana Petrus sudah menetak telinganya. Dan ini menunjukkan bahwa dia melihat Petrus bersama-sama Yesus berada di taman sewaktu Yesus ditangkap. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa Petrus menyangkal Yesus, kita dapat belajar bahwa meskipun kita mungkin tidak seperti imam besar Hanas, tetapi kita selalu ada sikap seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kita tahu menyangkal Tuhan Yesus bermaksud tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga menyangkal Tuhan Yesus tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada pengalaman menyangkal Tuhan Yesus ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak seiman. Mungkin kita malu berdoa, atau mungkin juga ketika kita ditanya tentang Tuhan Yesus, kita ragu-ragu untuk menyatakan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, bentuk penyangkalan Tuhan Yesus adalah kita masih hidup di dalam dosa. Seperti firman Tuhan di dalam Titus 1 ayat 16, menyangkal Yesus, mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan menyangkal Allah. Jadi maksudnya di sana saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengaku percaya Yesus, mengaku mengenal Allah, mengaku menyembah Allah, tetapi kehidupannya masih tidak menyatakan dia mengenal Yesus. Kehidupannya masih di dalam dosa, perbuatannya seringkali tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, masih hidup di dalam dosa. Jadi itu satu bentuk penyangkalan yang mungkin sering dilakukan oleh orang-orang percaya. Sebab itu hari ini kita mau hidup dan meninggalkan semuanya itu. Kita tidak lagi mau menyangkal Tuhan Yesus. Dan peristiwa yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan adalah Yesus diadili oleh Imam Hanas. Seperti yang kita tahu pada waktu itu imam besar adalah Kayafas. Tetapi Hanas sebagai seorang imam besar diganti oleh Kayafas. Maksudnya Hanas masih lagi dianggap
oleh orang-orang Israel sebagai imam besar. Meskipun pada waktu itu Kayafas adalah imam besar. Karena dalam konteks orang-orang Israel, jabatan imam besar itu dipegang seumur hidup. Karena itulah bagi orang Israel, Hanas masih dianggap sebagai imam besar. Dan Yesus pertama-tama setelah ditangkap, dibawa, diadili oleh Hanas, Imam Hanas. Meskipun pengadilannya tidak rasmi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa pengaruh Imam Hanas masih lagi kuat di kalangan orang-orang Israel. Dan tujuan Yesus diadili adalah supaya mereka boleh bertanya dan mengetahui dan mencari kesalahan Tuhan Yesus, untuk mereka boleh buktikan, nyatakan pada waktu Yesus diadili di mahkamah agama orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus ditanya oleh Imam Hanas, Yesus menjawab bahwa dia selalu berbicara di hadapan orang-orang Yahudi tanpa sembunyi. Dia berbicara di bait Allah. Sebab itu Yesus menyatakan dan menyuruh Hanas bertanya kepada orang yang mendengar Yesus mengajar. Saudara, ini bermaksud Yesus secara langsung mau menyatakan bahwa pengadilan yang dialami itu sesuatu yang tidak adil. Karena dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, sepatutnya yang diadili itu ada saksi, paling kurang 2 orang saksi. Sebab itu Yesus suruh mereka bertanya kepada orang yang mendengar ajaran atau Yesus mengajar. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa pengadilan yang dilaksanakan itu sebenarnya sesuatu yang tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sibuk mencari kesalahan orang lain seperti yang dilakukan oleh Imam Besar Hanas. Tetapi kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni, bercakap dengan terus terang dan jujur. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita belajar bahwa seperti yang Yesus lakukan, meskipun dia diperlakukan tidak adil, tetapi kita dapat melihat bagaimana Yesus tidak membalas kejahatan, dia ditampar, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itulah yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar peristiwa ini bahwa kita tidak membalas kejahatan, tetapi kita saling membangun dan menguatkan sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop firman Tuhan ini kita belajar bahwa perbuatan dan perkataan kita seharusnya tidak menyatakan kita menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi marilah kita belajar untuk saling menguatkan dan membangun sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup perkongsian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memperingati penderitaan yang Tuhan alami.
Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk tidak menyangkal Engkau. Kami tidak hidup di dalam dosa, karena ketika kami hidup di dalam dosa, itu menyatakan kami masih lagi menyangkal Engkau. Tetapi kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami dipanggil bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk saling membangun, saling menguatkan sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan menguatkan kami semua. Dan kami bersyukur atas firman yang sudah kami pelajari. Dan kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami bersama-sama dengan keadaan sekarang. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kami sukacita dan kekuatan, dan Tuhan terus menyertai kami ketika kami menghadapi masalah. Tuhan yang campur tangan ketika kami menghadapi pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan ketika kami berkekurangan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau berikan kami kekuatan untuk terus mengasihi Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.